Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi bahasa non baku dan bahasa baku dan bahasa non baku. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu bahasa baku. Nah, bahasa baku adalah ragam bahasa yang tata cara pengucapan dan tata cara penulisannya itu sesuai dengan kaedah-kaedah standar internasional. Nah, yang dimana kaedah standar internasional ini dapat berupa pedoman atau ejaan yang telah disempurnakan. Nah, bahasa ini seringkali digunakan dalam acara formal seperti berpidato. Nah, yang selanjutnya adalah apa itu bahasa non baku? Nah, bahasa non baku ini adalah bahasa yang sama dengan bahasa tutur, yang artinya yaitu bahasa kita sehari-hari atau dapat dikenal dengan bahasa pergaulan. Nah, contohnya seperti saat kita berbicara dengan keluarga, saat kita berbicara dengan teman, dan saat kita berbicara dengan masyarakat sekitar. Nah, bahasa baku dan bahasa non baku ini memiliki ciri-ciri. Nah, yang dimana yang pertama adalah ciri-ciri bahasa baku. Ciri-ciri bahasa baku ini yang pertama tidak terpengaruh oleh bahasa daerah. Nah, yang kedua, bahasa baku ini tidak dipergunakan dalam berbahasa kita sehari-hari. Yang ketiga, bahasa baku ini tidak terpengaruh oleh bahasa asing. Nah, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri bahasa non baku. Nah, yang dimana bahasa non baku ini walaupun berbeda dengan bahasa baku, tetapi ia ini memiliki kesamaan. Nah, yang kedua bahasa ini dapat berpengaruh perkembangan zaman. Nah, yang ketiga, bahasa non baku ini dapat digunakan dalam kita berbahasa sehari-hari atau dapat digunakan dalam kondisi santai. Nah, yang selanjutnya adalah cara pemakaian bahasa baku dan non baku dengan baik dan benar. Yang dimana pemakaian bahasa baku ini yaitu adalah mengikuti kaedah-kaedah standar atau gramatikal bahasa baku. Nah, ini dapat diartikan sebagai pemakaian bahasa baku dengan baik dan benar. Nah, yang kedua, pemakaian bahasa non baku dengan baik dan benar, yaitu yang dimana pemakaian bahasanya tidak mengikuti kaedah-kaedah standar atau gramatikal bahasa baku. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh penulisan dalam bahasa baku dan bahasa non baku. Nah, yang dimana saya di sini akan menjelaskan 3 contoh saja. Yang pertama, contoh penulisan dalam bahasa baku. Contoh yang pertama ada kata aktif. Nah, yang dimana kata aktif ini cara penulisan di bahasa non baku itu adalah aktif. Nah, yang kedua penulisan bahasa baku yaitu ada azan.
Nah, yang dimana cara penulisan di bahasa non baku ini adalah adzan. Nah, yang ketiga, cara penulisan di bahasa baku. Contohnya seperti foto. Nah, yang dimana penulisan di bahasa non baku adalah foto. Nah, yang selanjutnya adalah kesimpulan dari materi bahasa baku dan non baku. Kesimpulannya adalah yang dimana bahasa ini merupakan alat komunikasi yang penting bagi manusia atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang dimana bahasa ini manusia dapat menyampaikan isi pikirannya kepada orang lain. Nah, bahasa ini dapat berupa dua ragam bahasa. Yang pertama, bahasa baku dan bahasa non baku. Nah, bahasa baku ini adalah bahasa yang merupakan bahasa standar atau pokok yang digunakan oleh masyarakat pada suatu negara. Nah, bahasa non baku adalah bahasa yang digunakan pada lingkungan sehari-hari atau keadaan tidak resmi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan atau penjelasan yang kurang baik, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.